Good morning, Shalom kids. How are you today? Okay, you are very happy today. We want to listen the word of God today about self-control. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang mengendalikan diri. Apa itu mengendalikan diri? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Let us pray together. Fold your hands, close your eyes, let us pray. Good morning, Jesus. Thank you for today. Now we want to listen the word of God. Please bless us, Lord. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Mari anak-anak kita bersama-sama menyanyikan Ku berjalan bersama Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Bacaan kita terambil dari Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Psalm 25 verse 28. People who can control themselves are like a city that has broken down walls. Anak-anak, mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mengendalikan diri kita. Kita belajar dari kisah yang akan kita saksikan setelah ini. Kisah Simson. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar, dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu,
Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, "Simson, musuh kita!" kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku,
dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh, ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, anak-anak, bagus bukan kisah Simson dengan kekuatannya? Kita dapat mempelajari sesuatu hal dari kisah Simson ini. Itu pentingnya mengendalikan diri. 2. Emosi akan menghancurkan diri kita sendiri. 3. Meminta pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat menahan emosi diri kita. Simson yang kuat ketika dia tidak bersandar kepada Tuhan, dia tidak dapat menguasai dirinya. Dia kalah dengan Delila. Karena rasa cintanya kepada Delila, dia mengatakan rahasia kelemahan dari kekuatannya. Dan Delila yang jahat mengatakan kelemahan Simson kepada musuh-musuh Simson. Dan akhirnya Simson ditangkap, dibutakan matanya karena tidak dapat mengendalikan diri tadi. Nah, yang kedua, emosi akan dapat menghancurkan diri kita sendiri. Apakah itu emosi? Emosi yaitu keinginan diri sendiri yang keras, yang meluap, sehingga tidak dapat kita kuasai lagi. Kalau anak-anak meminta sesuatu tetapi tidak dapat dinasehati, seperti meminta permen, meminta coklat pada waktu kalian batuk, tidak pada saat yang tepat, itu namanya kalian melakukan sesuatu berdasarkan emosi yang akhirnya dapat menghancurkan diri kita sendiri. Tapi ketika Simson meminta pertolongan Tuhan, ketika matanya sudah buta, tidak punya kekuatan apa-apa, rambutnya sudah mulai bertumbuh ketika dia disiksa, dia minta kekuatan Tuhan untuk memeluk kedua tiang penyangga dari seluruh kota itu untuk dirobohkan. Dan akhirnya seluruh penduduk kota yang sedang berpesta merayakan kemenangannya atas Simson, mereka penduduk kota yang tidak bisa menguasai dirinya, dapat dikalahkan dengan Simson ketika Simson berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi aku minta pertolonganmu, mengalahkan mereka semua. Akhirnya Simson diberi kekuatan kembali untuk merobohkan. Dia pakai kekuatannya pakai tangannya untuk merobohkan kedua tiang yang mengikat dia. Dan akhirnya semua orang yang ada di kota itu mati karena runtuhlah tembok kota itu. Jadi ingat anak-anak, teruslah belajar untuk menguasai diri. Belajar untuk mengandalkan Tuhan, menurut kepada orang tua, kepada Roh Kudus, kepada kata-kata firman Tuhan, supaya engkau selalu ditolong oleh Tuhan. Di masa-masa engkau tidak mampu, tetapi engkau pasti ditolong karena engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, mampu menguasai dirimu untuk karya Tuhan di dalam hidupmu. Mari terus andalkan Tuhan, kendalikan dirimu. Bila menginginkan segala sesuatu yang tidak boleh, jangan kau lakukan, tetapi yang baik engkau lakukan. Kamu akan terus berjalan bersama Tuhan, dipimpin oleh Tuhan sepanjang hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami selalu dapat mengendalikan diri, selalu dapat menahan emosi diri, selalu mengandalkan Engkau dan menurut kata-kata firman Tuhan, kata-kata orang tua, supaya kami selalu menjadi anak-anak yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.